Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jan Zakia Permana dengan NIM 2018-210629. Untuk kesempatan, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jan Zakia Permana dengan NIM 2018-210629. Untuk kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi mengenai the ethics sex question dan the methods of technical reasoning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi the ethics sex question. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu the ethics sex question. The ethics sex question adalah sebuah langkah untuk membantu Anda memastikan Anda melakukan atau memutuskan sesuatu hal yang benar. The ethics sex question sangat penting diterapkan pada karyawan dan perusahaan jika terdapat suatu masalah. The ethics sex question adalah cara yang luar biasa untuk mempertimbangkan apakah hal tersebut adalah hal yang benar untuk dilakukan. Nah, maka dari itu, fungsi dari the ethics sex question adalah untuk membantu mengambil keputusan yang tepat dan benar dan untuk menuntun pada pola pikir yang benar. Ketika keduanya sudah diterapkan oleh karyawan, maka akan sangat terbantu dalam perilaku karyawan sehari-harinya. Semisal karyawan tersebut memiliki problem yang dihadapinya, tetapi harus dituntut untuk tetap profesional dalam mengambil keputusan. Maka pada situasi ini, karyawan dapat memanfaatkan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di ethics sex question. Dalam ethics sex question terdapat 3 bagian. Bagian pertama yaitu bagian pertama pertanyaan yaitu it is legal. Bagian kedua it is balance, dan yang bagian ketiga adalah how will it make me feel about myself, yang akan dijelaskan lebih terinci oleh rekan saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Titis Ani Aminingsi dengan NIM 2019-210-207. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan membahas 3 pertanyaan dalam the ethics check questions. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu is it legal? Nah, legal yang dimaksud di sini yaitu memperhatikan standar yang telah ada menyangkut yang pertama, hukum atau perundang-undangan. Lalu yang kedua, kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan yang dimaksud yaitu apakah perusahaan sudah menetapkan prosedur yang sesuai dengan standar etika. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu is it balance? Balance yang dimaksud di sini yaitu menggerakkan kejujuran serta nasionalitas. Untuk yang pertama, adil bagi semua pihak untuk jangka pendek maupun panjang. Yang dimaksud adil bagi semua pihak yaitu seperti memberi kompensasi yang merata atau memberi tunjangan yang sama bagi seluruh karyawannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Valda Logmasi dengan NIM 2019-210-426. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu it is balance. Selain adil bagi semua pihak untuk jangka pendek maupun jangka panjang, terdapat upaya penciptaan hubungan menang-menang atau win-win relationship, yaitu salah satu kebiasaan efektif dalam kemenangan publik adalah kemampuannya untuk memiliki pemikiran dan sikap menang-menang. Menang-menang bukan suatu teknik, melainkan filosofi total interaksi manusia. Dengan adanya sikap menang-menang, maka kita membuka kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain. Karena semua pihak merasa puas dengan keputusan yang diambil dan merasa berkomitmen terhadap rencana tindakan. Menang-menang melihat area hidup sebagai kerjasama, bukan sebagai area kompetisi. Menang-menang didasarkan pada paradigma yang menyatakan bahwa sejumlah yang tersedia cukup bagi semua orang, bahwa kesuksesan seseorang tidak diraih dengan mengorbankan atau memikirkan kesuksesan orang lain.
Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan how will it make me feel about myself berdasarkan emosi atau perasaan dan standar moral pribadi. Bagaimana perasaan saya pada diri saya sendiri jika keputusan yang saya ambil akan diketahui oleh keluarga atau dimuat di koran atau media cetak. Apakah akan senang, bangga, malu, atau takut, atau bagaimana? Emosi senang merupakan emosi yang memberikan gambaran tentang rasa senang yang dialami oleh seseorang. Hal ini terjadi bermacam-macam jenis perasaan senang, seperti bangga, gembira, dan riang. Selain itu, emosi bangga untuk mencapai sesuatu yang diinginkan pastinya tidak mudah. Pasti butuh ketekunan, kerja keras, dan waktu yang cukup lama. Setelah berjuang keras, pastinya akan berhasil, akan merasakan sesuatu kebanggaan pada diri sendiri. Rasa bangga pada usaha diri sendiri membantu mengenali kemampuan dan memotivasi diri supaya tujuan di masa depan akan tercapai. Selanjutnya yaitu emosi malu. Rasa malu merupakan bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal atau tidak sering berjumpa. Malu dengan adanya perasaan hancur lebur, adanya hina, aib, kesal hati, malu hati, dan sesal. Dan yang terakhir yaitu emosi takut. Merupakan kondisi yang mana ada gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang, baik itu terhadap hal yang berasal dari luar diri maupun di dalam diri sendiri. Untuk emosi terdapat adanya perasaan panik seperti fobia, sedih, waspada, dan tidak tenang, was-was, seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amaruddin Maruf Alisfani dengan NIM 2019210477. Di sini saya akan menjelaskan the methods of ethical reasoning atau penalaran etis. Penalaran etis adalah penalaran tentang perilaku manusia dengan menggunakan beberapa alasan untuk menilai tindakan tersebut benar atau salah. Penalaran etis mencerminkan penilaian seseorang dalam menghadapi dilema etis dan pengambilan keputusan mereka ketika mengalami situasi dilema etis tersebut. Penalaran etis lebih menekankan pada pertimbangan dan alasan yang melatar belakangi seseorang menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Penalaran etis dibutuhkan seseorang untuk dapat menilai nilai-nilai etika mereka sendiri dalam konteks masalah sosial, mengenali berbagai masalah etika, berpikir tentang bagaimana perspektif etis yang berbeda bisa diterapkan, dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan alternatif yang diambil. Penalaran etis mengacu pada pemikiran individu untuk menggunakan persepsi mereka dalam menilai suatu kegiatan sebagai etika atau bukan, dengan cara menunjukkan bagaimana cara individu dalam mengidentifikasi perilaku yang mengarah apakah perilaku tersebut masuk ke dalam perilaku bermoral atau tidak. Kemudian selanjutnya ada kriteria pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada kepentingan pribadi pembuat keputusan. Ada beberapa kriteria untuk keputusan etis. Yang pertama, pendekatan bermanfaat. Adalah pendekatan yang berguna pada konsep etika yang perilaku moralnya menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah yang sangat besar. Kemudian yang kedua, pendekatan individualisme, yaitu konsep etis bahwa suatu tindakan dianggap tepat apabila tindakan tersebut membawa kepentingan jangka panjang terbaik untuk seseorang. Yang ketiga, konsep tentang etika bahwa keputusan tersebut melindungi hak dengan baik yang harus diperhitungkan pada proses pengambilan keputusan. Hak yang dimaksud yang pertama ada hak persetujuan bebas, kemudian ada hak atas privasi, kemudian hak kebebasan hati nurani, kemudian hak untuk bebas berpendapat, dan yang terakhir hak atas proses hak. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan
mengenai the methods of ethical reasoning. Berurusan dengan masalah moral ini seringkali membingungkan. Bagaimana tepatnya kita harus memikirkan masalah etika, pertanyaan apa yang harus kita ajukan, dan faktor apa yang harus kita pertimbangkan. Langkah pertama dalam menganalisis masalah moral sudah jelas, tetapi tidak selalu mudah dapatkan faktanya. Beberapa masalah moral menimbulkan kontroversi hanya karena kita tidak repot-repot memeriksa faktanya lagi. Langkah pertama ini meskipun jelas juga termasuk yang paling penting dan paling sering diabaikan, tetapi memiliki fakta saja tidak cukup. Fakta dengan sendirinya hanya memberitahu kita apa adanya, mereka tidak memberitahu kita apa yang seharusnya terjadi. Selain mendapatkan fakta, menyelesaikan masalah etika juga membutuhkan daya tarik nilai. Nah, yang pertama kita memiliki utility reasoning. Jadi kita memiliki tiga metode. Yang pertama ada utility reasoning, itu untuk menganalisis masalah menggunakan pendekatan utilitarian. Pertama-tama kita mengidentifikasi berbagai tindakan yang tersedia bagi kita. Lalu yang kedua kita menanyakan siapakah yang akan terpengaruh oleh setiap tindakan dan manfaat atau kerugian apa yang akan diperoleh dari masing-masing tindakan tersebut. Dan yang ketiga dari utility reasoning ini adalah kita memilih tindakan yang akan menghasilkan manfaat terbesar dan kerugian paling sedikit. Tindakan etis itu adalah tindakan yang memberikan kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam metode ini kita itu membandingkan antara cost dan juga benefit, atau biaya dan juga manfaatnya. Nah, untuk utilitarian itu alternatif di mana manfaat paling besar daripada biaya. Itu adalah ketika tindakan yang disukai secara etis karena menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar orang dalam masyarakat. Kelemahan utama dari penelitian utilitarian itu adalah sulitnya mengukur biaya dan manfaat secara akurat. Beberapa hal itu dapat diukur dalam istilah seperti moneter, barang yang diproduksi, penjualan, penggajian, dan keuntungan. Tetapi hal lain yang kurang nyata seperti moral karyawan, kepuasan psikologis, atau nilai kehidupan manusia lebih rumit. Biaya manusia dan sosial sangat sulit diukur dengan presisi, tetapi jika tidak dapat diukur, perhitungan biaya manfaat tidak akan lengkap dan akan sulit untuk mengetahui apakah hasil keseluruhan baik atau buruk, etis atau tidak etis. Terlepas dari kekurangan ini, analisis biaya itu manfaatnya itu banyak digunakan dalam bisnis karena metode ini bekerja dalam baik ketika digunakan untuk mengukur hasil ekonomi dan keuangan. Para pembisnis itu biasanya terkadang tergoda untuk mengandalkannya untuk memutuskan pertanyaan etis yang penting tanpa sepenuhnya menyadari keterbatasannya atau ketersediaan metode lain yang dapat meningkatkan kualitas etika mereka atau keputusan mereka. Nah, selanjutnya ada right reasoning. Pendekatan penting kedua ini terhadap etika itu sebenarnya berakar pada filosofi pemikir abad ke-18, yaitu ada Immanuel Kant dan orang lain seperti dia yang berfokus pada hak individu untuk memilih bagi dirinya sendiri. Namun menurut para filosof ini, apa yang membuat manusia berbeda dari sekadar benda itu adalah bahwa manusia memiliki martabat berdasarkan kemampuan mereka dan memilih secara bebas yang akan mereka lakukan dengan hidup mereka. Dan mereka memiliki hak moral mendasar untuk menghormati pilihan-pilihan ini. Orang itu bukanlah objek untuk dimanipulasi. Itu maksudnya bagaimana? Itu adalah pelanggaran martabat manusia untuk menggunakan orang dengan cara yang tidak mereka pilih secara bebas. Lalu ada hak atas kebenaran. Kami memiliki hak untuk diberitahu kebenaran dan diberitahu tentang hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi pilihan kita. Lalu kita juga memiliki hak privasi, di mana kita memiliki hak untuk melakukan, mempercayai, dan mengatakan apapun yang kita pilih dalam kehidupan pribadi kita selama kita tidak melanggar hak orang lain. Lalu kita memiliki hak untuk tidak dilukai. Kita berhak untuk tidak disakiti atau dilukai kecuali kita dengan bebas dan sadar melakukan sesuatu yang pantas dihukum, atau kita dengan bebas dan sadar memilih untuk mengambil resiko cedera tersebut. Lalu kita juga memiliki hak atas apa yang disepakati. Kita memiliki hak atas apa yang telah dijanjikan oleh mereka yang dengannya kami telah menandatangani kontrak atau perjanjian dengan bebas. Dan masih banyak hak lain yang kita miliki juga sebagai manusia. Nah, dalam memutuskan apakah suatu tindakan bermoral atau tidak bermoral menggunakan pendekatan kedua ini, maka kita harus bertanya, apakah tindakan tersebut menghormati hak moral setiap orang,
Seperti itu. Nah, tindakan itu adalah sejauh tindakan itu melanggar hak individu itu pastinya semakin serius pelanggarannya dan semakin salah tindakannya. Lalu metode yang ketiga itu justice reasoning, yaitu pendekatan kewajaran atau keadilan terhadap etika berakar. Ini pada ajaran filsuf Yunani kuno itu ada Aristoteles yang mengatakan bahwa sesama manusia itu diberlakukan sama dan tidak sama. Maksudnya seperti apa? Jadi pertanyaan moral dasar dalam pendekatan ini itu seperti seberapa adil suatu tindakan, apakah itu memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, atau apakah itu menunjukkan pilih kasih dan diskriminasi. Nah, teman-teman sekalian, kita itu sering kali mendengarkan kata-kata favoritisme dan diskriminasi. Nah, favoritisme itu memberikan manfaat bagi beberapa orang tanpa alasan yang dapat dibenarkan untuk memilih mereka. Nah, diskriminasi ini membebani orang-orang yang tidak berbeda dengan mereka yang tidak dikenakan beban. Baik favoritisme ini maupun diskriminasi adalah tidak adil dan salah. Nah, tentunya pada metode ini kita tuh melihat mengenai keadilan. Ini keadilan itu disebarkan atau didistribusikan secara rata atau tidak, dan juga kita bisa melihat suatu aturan-aturan yang bersinggungan dengan keadilan ini, seperti itu. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aprilia D. Kumala dengan NIM 2019-210-617. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pendekatan analitis terhadap masalah etika, yaitu dengan the unanimity rules atau aturan kebulatan suara, yang artinya itu aturan yang mana kesepakatannya itu diambil berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Hal ini bisa dicapai itu biasanya melalui survei, konsultasi, diskusi, dan sebagainya. Dan untuk langkah pertama yaitu bisa dengan memulai beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, misalnya terkait pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bisnis yang menjadi topik pertanyaan. Kemudian langkah kedua yaitu membandingkan, artinya setelah dilakukan proses, langkah pertama tadi berupa hasil jawaban dari beberapa pertanyaan, selanjutnya yaitu membandingkan antara setiap pertanyaan yang kemudian memberikan hasil apakah etis atau tidaknya hasil jawaban dari diskusi tersebut. Dan untuk yang selanjutnya yaitu mengenai the priority rules atau aturan prioritas, artinya yaitu mengenai sebuah pendekatan yang memberikan panduan untuk mengurutkan pekerjaan yang harus dilakukan di mana tergantung setiap perusahaan. Artinya biasanya setiap perusahaan atau bisnis menentukan prioritasnya masing-masing, misalnya dari segi pekerjaan yang dilakukan agar meminimalisir masalah-masalah yang terjadi. Maka sebuah bisnis ini biasanya membuat aturan prioritas dalam pekerjaannya. Contohnya membuat pembagian setiap pekerjaan, mana yang didahulukan dikerjakan dan mana yang tidak begitu. Untuk apa? Yaitu untuk meminimalisir resiko terjadinya kekeliruan dengan penjadwalan, yang mana dari hal tersebut kan berarti bisa dinilai ini bisnisnya dari segi penjadwalan sudah terstruktur dengan baik gitu. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebagai contoh, kebanyakan orang dewasa berada dalam tingkat menengah dari perkembangan moral. Mereka sangat dipengaruhi oleh rekan sekerja dan akan mengikuti aturan dan prosedur suatu organisasi. Nah, individu-individu yang telah maju ke tahap-tahap yang lebih tinggi menaruh nilai yang bertambah pada hak-hak orang lain, tidak peduli akan pendapat mayoritas, dan kemungkinan besar menantang praktik-praktik organisasi yang mereka yakini secara pribadi sebagai sesuatu hal yang keliru. Yang kedua ada lingkungan organisasi. Dalam lingkungan organisasional merujuk pada persepsi karyawan mengenai penghargaan atau ekspektasi organisasional, apakah organisasi itu mendorong dan mendukung perilaku etis dengan memberi ganjaran atau menghalangi perilaku tak etis dengan memberikan hukuman atau sanksi. Kode etis yang tertulis, perilaku moral yang tinggi dari para seniornya, pengharapan yang realistis akan kinerja,
penilaian kinerja sebagai dasar promosi bagi individu-individu, dan hukuman bagi individu-individu yang bertindak tak etis merupakan suatu contoh nyata dari kondisi lingkungan organisasional, sehingga kemungkinan besar dapat menumbuh kembangkan pengambilan keputusan yang sangat etis. Dan ketiga, ada tempat kedudukan kendali. Nah, tempat kedudukan kendali tidak lepas dengan struktur organisasi. Pada umumnya, individu-individu yang memiliki moral kuat akan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengambil keputusan yang tak etis. Namun, jika mereka dikendali oleh lingkungan organisasi sebagai tempat kedudukannya yang sedikit banyak tidak menyukai pengambilan keputusan yang etis, ada kemungkinan individu-individu yang telah mempunyai moral yang kuat pun dapat tercemari oleh suatu lingkungan organisasi sebagai tempat kedudukannya yang mengizinkan atau mendorong praktik-praktik pengambilan keputusan yang tak etis. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.